Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustia dengan NIM C0123-083 dari kelas manajemen C. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu memaparkan materi tentang manajemen keuangan lanjutan dan manajemen keuangan lanjutan. Dan ada pun 7 materi. Yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan merupakan studi mendalam tentang prinsip dan praktik keuangan yang melampaui konsep dasar. Dalam fokusnya adalah pada penerapan teori keuangan dalam pengambilan keputusan strategis yang kompleks, terutama dalam konteks perusahaan besar dan multinasional. Nah, adapun manajemen keuangan mencakup 3 keputusan utama. Yang pertama yaitu keputusan investasi, di mana keputusan investasi ini menyangkut penentuan alokasi dana pada aset tetap atau proyek-proyek investasi jangka panjang. Contohnya yaitu pembelian mesin baru, pengembangan produk baru, atau ekspansi ke pasar baru. Kedua yaitu keputusan pendanaan, berkaitan dengan cara perusahaan memperoleh dana, baik melalui utang maupun ekuitas. Nah, perusahaan harus menilai sumber pendanaan mana yang lebih menguntungkan dari risiko rendah. Yang selanjutnya yaitu keputusan dividen. Keputusan dividen berhubungan dengan kebijakan pembagian laba kepada pemegang saham. Perusahaan harus menentukan apakah laba akan dibagikan sebagai dividen atau ditahan untuk reinvestasi. Selanjutnya tujuan manajemen keuangan. Adapun tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Tujuan ini dicapai melalui beberapa, yaitu peningkatan laba perusahaan secara optimal, efisiensi dalam penggunaan aset dan sumber daya, manajemen risiko keuangan yang efektif menjaga likuiditas dan stabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini menyusun proyeksi keuangan termasuk perencanaan kebutuhan dana dan strategi penganggaran. Yang kedua, pengendalian keuangan, memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan rencana dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dan evaluasi keuangan. Ini menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana melalui laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu membuat keputusan berdasarkan data dan informasi keuangan untuk memilih alternatif terbaik yang menguntungkan perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan. Adapun prinsip likuiditas, perusahaan harus mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, prinsip probabilitas, yaitu tujuan utama setiap kegiatan keuangan adalah menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Dana yang digunakan harus menghasilkan output yang optimal. Dan terakhir, prinsip solvabilitas, yaitu perusahaan harus mampu mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjangnya. Baik, selanjutnya yaitu materi kedua, risiko dan return, serta model penilaian dalam sebuah investasi. Nah, dalam dunia investasi ada 2 konsep utama yang tidak bisa dipisahkan, yaitu risiko dan return. Keduanya ini sangat saling berkaitan erat, dan di mana risiko adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya diperoleh. Sementara return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi, baik berupa pendapatan langsung seperti dividen maupun capital gain. Nah, dalam membuat keputusan investasi, investor harus mempertimbangkan 2 hal, yaitu tingkat pengembalian yang diukur dari rata-rata keuntungan yang diperoleh dari investasi dan tingkat risiko yang biasanya diukur dengan simpanan baku dari return investasi. Nah, semakin tinggi risiko suatu investasi ini, maka semakin tinggi pula return yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mampu mengukur dan mengelola risiko demi mendapatkan tingkat keuntungan yang sesuai dengan ekspektasi. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko dalam investasi. Yang pertama yaitu risiko sistematis, yang dimana risiko yang tidak dapat dihindari karena berasal dari faktor makro seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi global. Risiko ini tidak dapat diverifikasi. Yang kedua, risiko tidak sistematis. Risiko yang berasal dari faktor internal perusahaan seperti manajemen, kondisi keuangan, atau industri tertentu. Risiko ini dapat dikurangi melalui diverifikasi portofolio. Nah, adapun model penilaian investasi, yang pertama expected return.
Aspek return merupakan estimasi keuntungan yang akan diperoleh dari suatu investasi berdasarkan probabilitas hasil-hasil yang mungkin terjadi. Investor menggunakan konsep ini untuk memperkirakan hasil investasi di masa depan, serta membandingkan alternatif-alternatif investasi yang tersedia. Yang kedua yaitu risiko portofolio, yang dimana risiko portofolio mencerminkan volatilitas dari seluruh kombinasi investasi yang dimiliki. Investor memperhatikan sejauh mana kombinasi investasi tersebut mampu memberikan stabilitas dan meminimalkan kerugian, terutama dengan adanya kolerasi antar aset yang dapat mengurangi risiko secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu capital asset pricing model, yaitu CAM. Model CAM digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset berdasarkan risiko sistematisnya. Model ini menjadi alat penting dalam analisis investasi karena memperhitungkan risiko pasar secara keseluruhan melalui beta, serta memberikan dasar dalam menilai apakah suatu saham overvalued atau undervalued. Baik, selanjutnya yaitu pertemuan ketiga dan keempat tentang konsep risiko saham, jenis saham, dan proses penilaiannya. Risiko saham adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat fluktuasi harga saham yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Nah, risiko ini dapat berasal dari faktor-faktor internal perusahaan yang seperti kinerja keuangan yang buruk dan eksternal seperti kondisi pasar atau ekonomi global. Nah, adapun tipe risiko saham umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu risiko sistematik, risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar secara keseluruhan. Misalnya perubahan suku bunga atau resesi ekonomi. Nah, risiko ini tidak dapat dihindari melalui diverifikasi. Yang kedua yaitu risiko tidak sistematik. Risiko yang berasal dari perusahaan atau industri tertentu seperti manajemen yang buruk atau kegagalan produk. Nah, risiko ini dapat dikurangi dengan diverifikasi portofolio. Nah, selanjutnya yaitu jenis saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, adapun jenis-jenis saham yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu saham biasa, yang dimana saham biasa ini yang mempunyai pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan berhak menerima dividen yang tidak tetap. Namun, mereka adalah pihak yang terakhir kali dibayar jika perusahaan bangkrut. Yang kedua yaitu saham preferen, yang dimana pemegang saham preferen memiliki prioritas dalam menerima dividen dan pembayaran jika perusahaan itu bangkrut. Tetapi mereka tidak memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham. Selanjutnya proses penilaian saham. Penilaian saham adalah proses untuk menentukan nilai wajar sebuah saham dengan menggunakan analisis fundamental atau teknikal. Nah, dalam analisis fundamental, menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan, termasuk analisis laba, neraca, dan arus kas. Nah, beberapa metode yang digunakan dalam analisis fundamental yaitu rasio keuangan seperti rasio laba bersih, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio harga terhadap pendapatan. Nah, dalam analisis teknikal berfokus pada data historis, harga saham, dan volume perdagangan untuk memprediksi arah pergerakan harga saham di masa depan. Baik, selanjutnya yaitu materi kelima tentang konsep risiko obligasi, jenis obligasi, serta proses penilaiannya. Nah, obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor. Nah, investor yang membeli obligasi berarti memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi dan sebagai imbalannya akan menerima bunga atau kupon secara periodik serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu risiko obligasi. Adapun beberapa risiko obligasi. Yang pertama ada risiko suku bunga, yaitu risiko yang muncul akibat fluktuasi tingkat suku bunga pasar. Ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun, dan begitupun sebaliknya. Hal ini karena arus kas tetap dari obligasi menjadi kurang menarik dibandingkan instrumen lain yang memberikan imbalan hasil lebih tinggi. Kedua, risiko kredit atau default risk, yaitu kemungkinan bahwa penerbit obligasi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga ataupun pokok utangnya kepada investor. Nah, risiko ini biasanya lebih besar pada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan kondisi keuangan yang kurang stabil. Ketiga, terdapat risiko likuiditas, yang kesulitan menjual obligasi di pasar sekunder tanpa harus menurunkan harga secara signifikan. Hal ini dapat menyulitkan investor jika sewaktu-waktu membutuhkan dana tunai.
Dan yang terakhir, ada risiko inflasi, yaitu potensi turunnya daya beli atas pengembalian obligasi akibat naiknya tingkat inflasi. Jika inflasi lebih tinggi dari tingkat kupon obligasi, maka nilai real dari pendapatan investor akan menurun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Di pasar keuangan kita ini bisa menemukan berbagai macam obligasi. Adapun beberapa jenis yang umum dijumpai. Yang pertama yaitu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Karena dijamin oleh negara, obligasi ini cenderung lebih aman dan banyak diminati oleh investor konservatif. Yang kedua adalah obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Obligasi ini menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah, tetapi juga memiliki tingkat risiko yang lebih besar karena tergantung pada kesehatan keuangan perusahaan penerbit. Selanjutnya yaitu obligasi konversi, merupakan jenis obligasi yang biasa dikonversi menjadi saham perusahaan penerbitnya pada waktu dan syarat tertentu. Jenis ini menarik bagi investor yang ingin menikmati manfaat obligasi sekaligus berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang terakhir yaitu obligasi tanpa kupon. Obligasi yang tidak memberikan bunga secara berkala. Sebagai gantinya, obligasi ini dijual dengan harga diskon yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya, dan investor akan menerima nilai penuh saat jatuh tempo. Nah, keuntungan didapat dari selisih antara harga beli dan nilai nominal. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang konsep risiko reksadana, jenis reksadana, serta proses penilaiannya. Nah, reksadana merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya menambahkan bahwa reksadana mempermudah investor individu atau berinvestasi pada portofolio yang terdiverifikasi tanpa harus memiliki keahlian analisis keuangan. Selanjutnya jenis-jenis reksadana. Berdasarkan portofolio investasi reksadana dibedakan menjadi beberapa jenis utama yang masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini berjenis reksadana menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang seperti deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga jangka pendek lainnya. Nah, karena jangka waktunya pendek dan tingkat volatilitasnya rendah, reksadana pasar uang ini memiliki risiko yang sangat rendah. Oleh karena itu, reksadana ini sangat cocok untuk investor pemula atau mereka yang memiliki tujuan investasi jangka pendek, serta menginginkan stabilitas nilai dalam kemudahan dalam pencarian dana. Selanjutnya yaitu reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana ini sebagian besar dananya dialokasikan ke dalam obligasi atau surat utang. Jenis ini memberikan potensi hasil atau return yang lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang, tetapi juga mengandung risiko yang lebih besar, terutama dalam risiko pasar dan risiko suku bunga. Ini cocok bagi investor yang mencari hasil lebih tinggi dengan toleransi risiko yang moderat. Selanjutnya yaitu reksadana saham. Jenis ini menempatkan sebagian besar dananya dalam saham-saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Karena saham memiliki fluktuasi harga yang tinggi, maka reksadana saham memiliki potensi return yang paling besar dibandingkan jenis reksadana lainnya. Namun risikonya pun lebih tinggi. Reksadana ini cocok untuk investor jangka panjang yang siap menghadapi risiko pasar demi potensi keuntungan yang maksimal. Dan terakhir yaitu reksadana campuran. Reksadana campuran merupakan kombinasi investasi antara saham, obligasi, dan pasar uang dalam satu portofolio. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan modal dan pendapatan tetap, sehingga menawarkan diversifikasi yang lebih luas. Jenis ini cocok bagi investor dengan tujuan investasi jangka menengah dan profil risiko moderat, karena memberikan keseimbangan antara potensi pertumbuhan dan keamanan investasi. Baik, selanjutnya yaitu materi ketujuh yaitu terakhir tentang konsep-konsep dan perhitungan biaya modal. Biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan oleh suatu proses investasi agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, biaya modal ini mencerminkan biaya dari dana digunakan perusahaan, baik yang berasal dari utang maupun dari ekuitas. Nah, dalam konteks manajerial, biaya modal menjadi indikator penting dalam mengevaluasi proyek-proyek yang diajukan oleh berbagai divisi dalam perusahaan. Nah, apabila hasil proyek lebih besar dari biaya modal, maka proyek dianggap menguntungkan dan layak dijalankan.
Dan begitu pun sebaliknya, jika hasil lebih rendah dari biaya modal, maka proyek tersebut tidak disarankan untuk dijalankan. Selanjutnya komponen biaya modal. Adapun komponen biaya modal, yang pertama biaya utang. Nah, biaya utang adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atas penggunaan dana pinjaman. Biasanya dihitung setelah pajak karena bunga pinjaman dapat dijadikan pengurang pajak. Biaya ini menjadi penting karena pinjaman merupakan salah satu sumber pendanaan utama dalam banyak perusahaan. Perusahaan yang dapat memperoleh pinjaman dengan bunga rendah memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain. Yang kedua yaitu biaya saham biasa. Biaya ekuitas mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor dari kepemilikan saham biasa. Biaya ini mencerminkan risiko yang harus ditanggung investor. Semakin tinggi risiko yang diproyeksikan, semakin tinggi pula return yang diharapkan oleh investor. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memberikan return yang sebanding dengan risiko agar menarik minat pemegang saham. Selanjutnya yaitu biaya saham preferen. Saham preferen memiliki dividen tetap yang harus dibayar kepada pemegang saham preferen. Meskipun tidak fleksibel, saham preferen tetap menjadi alternatif pendanaan yang digunakan oleh perusahaan. Biaya saham preferen umumnya lebih rendah dibandingkan biaya ekuitas, namun lebih tinggi dibandingkan biaya utang karena dividen saham preferen tidak dapat dikurangi dari pajak. Selanjutnya adapun weighted average cost, yaitu rata-rata tertimbang dari biaya modal yang digunakan perusahaan. Konsep ini penting dalam perusahaan pengambilan keputusan investasi karena WACC digunakan sebagai tingkat diskonto dalam analisis kelayakan investasi. Misalnya net present value dan internal rate of return. WACC mencerminkan risiko rata-rata dari semua sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan. Perusahaan akan cenderung memilih struktur modal yang menghasilkan WACC terendah agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, manajemen keuangan yang efektif akan selalu memperhatikan WACC untuk menyeimbangkan antara utang dan ekuitas. Struktur modal yang terlalu berat pada utang akan meningkatkan risiko kebangkrutan, sementara struktur yang terlalu tergantung pada ekuitas dapat meningkatkan biaya modal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman tentang WACC membantu manajemen menentukan komposisi sumber dana yang optimal. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.